Hello guys, welcome back to my channel again. Selamat datang kembali di Giga Garus Channel. So, kali ini gue akan bahas kembali aerodinamika. Dan sesuai janji gue, kali ini gue akan membahas kembali Scuderia Ferrari yang minggu lalu kita telah mempelajarinya, yaitu SF23, yaitu Scuderia Ferrari tahun 2023. Dan gue waktu itu bilang Ferrari pada tahun ini telah mengubah sidepodnya menjadi sidepod terbaru model downwash. Setelah minggu lalu kita pelajari tentang sidepod model Ferrari yang lama, yaitu sidepod model kolam dengan sidepod yang berbentuk seperti inwash atau kebalikan dari downwash. Dan kali ini gue akan membahas spesifik tentang sidepod terbaru Ferrari, yaitu tetap di SF23, namun seperti berganti konsep mobil ya, jadi SF23 Spec B. Jadi sekilas bentuknya seperti ini, jauh berbeda ya sama yang minggu lalu. Gua kali ini akan bahas khusus sidepod terbarunya ini, dan ada apa saja di dalamnya. Dan selain sidepod, gua akan bahas singkat mengenai front wingnya ini, karena di front wingnya ini terdapat suatu elemen. Dia elemen apa? Nanti kita akan lihat. Berikut. So stay tune di video gue kali ini membahas tentang Scuderia Ferrari SF23 Spec B dengan sidepod model downwash. Let's go. Untuk pertama, di awal video ini gue akan membahas spek lebih ke elemen front wing yang di video lalu, di minggu lalu kita melihat di front wing Ferrari tidak ada bentuk seperti ini ya. Jadi tidak ada bentuk seperti ini nih, yang ada di bawah ini. Di minggu lalu tidak terlihat. Namun sebenarnya itu ada, cuman karena tidak terrender aja. Ini gue sudah siapkan gambarnya dan kita mulai ya. Jadi ini adalah gambar terkini dari Ferrari SF23 dengan waktu minggu lalu gue perlihatkan itu adalah spek untuk launching. Jadi spek pertama mula SF23 diperkenalkan di World Premiere, dan ini adalah spek terbarunya yang disiapkan untuk Mexico GP pada weekend ini tanggal 29 Oktober 2023. Dan ini adalah spek terbarunya, dan kita lihat sini ya. Gue akan bahas apa ini sebenarnya yang di front wing ini. Front wing ini terdapat seperti bentuk seperti sirip-sirip seperti ini ya. Sirip-sirip seperti ini. Ini sebenarnya sudah ada dari spek launching. Sudah ada. Dan ini menimbulkan kontroversi bagi FIA regulasi, karena pada tahun 2022 sebelumnya Mercedes membuat elemen seperti ini di front wing, dan oleh FIA itu dihapus. Akhirnya Mercedes tidak menggunakannya pada, kalau nggak salah, pada gelaran GP Belgia waktu tahun 2022. Namun di situ Mercedes tidak menggunakannya karena terkait regulasi FIA, ini adalah elemen pengait front wing. Seperti yang kita tahu, ini adalah end plate. Ini adalah end plate, dan ini adalah main plane 1, main plane 2, dan ini main plane 3. Dan ini adalah nose tip. Seperti minggu lalu gue sudah bahas,
Dan ini adalah elemen pengait struktur utama front wing pada Ferrari. Ini dia terpasang pada main plane yang terdapat di flap kedua dan flap ketiga. Ini dia terpasang dengan jumlah 5 di kiri dan 5 di kanan. Ini berfungsi untuk mengaitkan dan memperkuat struktur front wing tersebut. Mercedes juga disinyalir, mereka mengatakan bahwa bentuk seperti itu, bentuknya kurang lebih persis seperti ini, tapi mereka terkalahkan oleh FIA karena oleh FIA terbaca itu merusak sistem aliran airflow pada bagian depan dan menimbulkan outwash atau dirty air pada bagian depan, dan itu tidak diperbolehkan di generasi ground effect karena karena konsepnya adalah zero dirty air atau vortex. Jadi elemen itu dihilangkan. Namun di Ferrari terpasang kembali elemen seperti ini. Namun kali ini Ferrari tetap memasangnya dari spek launching sampai spek sekarang ini. Dan dia bentuknya adalah seperti sirip-sirip seperti ini. Nah, ini dia terpasang seperti ini. Terdapat 5 di kiri dan 5 di kanan. Untuk dilihat dari depannya seperti ini. Nah, ini gue ambil salah satu bagian saja ya. Nah, ini dia seperti sirip-sirip turning fins. Dia mengalirkan airflow. Dia bukan hanya sebagai sebagai pengait, tapi dia juga kalau bentuknya seperti ini, dia mengalirkan udara ke samping seperti ini. Walaupun Ferrari denial bahwa ini fungsinya murni untuk pengaitan flaps pada bagian kedua dan ketiga di main flaps front wing pertama. Dan kalau kita lihat dari samping, ini dia terdapat seperti bagian papan ya. Jadi dia tidak kecil, tidak seujung jari, tidak seperti jari, tapi dia ada luasan. Dan ketika luasan itu tersebut terpasang di sini, di front wing, maka dia akan mengalirkan udara, otomatis mengalirkan udara tersebut sesuai dengan arah turning fins-nya ini. Kalau di kanan dia di bagian kanan ini dia mengalirkan anginnya ke kanan, dan ke kiri dan sebelah kiri dia mengalirkan anginnya ke kiri. Jadi kalau seperti ini dilihat dari samping begini. Sebenarnya seperti ini. Dan ini Ferrari denial bahwa ini murni untuk pengaitan flap saja. Pengaitan struktur front wing agar memperkuat strukturnya. Namun kalau dia mempunyai luasan, dan kita tahu F1 mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, 300 km per jam lebih. Artinya setitik kecil apapun, 1 mm apapun itu dapat mempengaruhi aerodinamika dan airflow secara signifikan. Dan ini tidak kecil, ini lumayan besar, dan ini otomatis dapat merusak aliran udara. Dan kalau saya baca, ini dapat dialirkan langsung. Jadi dia mengalirkan udara langsung ke bagian samping mobil sini. Jadi di sebelah sini dia akan mengalirkan udara ke sini. Walaupun tidak signifikan ke arah sini, namun dia di spakbor atau wheel cover ini, ke belakang wheel cover ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah front wing, struktur pengaitan front wing yang Ferrari klaim ini hanya untuk untuk memperkuat struktur. Namun ketika itu dipasangkan di front wing dan dipacu di kecepatan tinggi, dan dia mempunyai luasan, walaupun luasannya kecil, namun dapat mempengaruhi airflow dan dapat mempengaruhi
kinerja distribusi beban angin yang disalurkan dari front wing tersebut. Oke, itu tentang elemen pengait yang ada di front wing. Kita akan masuk bahas ke sidepod terbarunya. Let's go. So, oke, lanjut kita ke bagian sidepod. Di sini gue sudah siapkan beberapa foto tentang sidepod ini. Dan kita akan pelajari apa saja sih yang berbeda di sidepod spek B ini, SF23 spek B. Jadi Ferrari telah mengubah sidepodnya yang tadinya dulu adalah bentuknya seperti ini. Sebentar, dia bentuknya seperti ini. Di minggu lalu gue sudah bahas. Dia bentuk sidepodnya adalah mengkolam seperti ini. Dia bentuknya mengkolam begini. Dengan ini adalah bentuk sidepod dengan konsep inwash ya. Jadi dia menerima angin lalu disalurkan ke tengah bagian mobil tengah ini, ke arah engine cover, bukan ke arah bawah, ke arah diffuser ini. Jadi dia mengarahkan, jika konsep itu disebut inwash, artinya dia mengarahkan bentuk sidepodnya konsentrasi ke arah engine cover ini atau ke arah dalam mobil. Berbeda dengan yang sekarang, dengan sidepod ini, jadi Ferrari telah mengubah bentuk sidepodnya di pertengahan musim, di sekitar balapan GP Barcelona atau GP Spanyol, dan mereka memperkenalkan sidepod terbarunya mereka, yaitu sidepod dengan model downwash yang sedang trending sekarang ini, karena sidepod model tersebut lebih menjanjikan performanya ketimbang sidepod model kolam dan sidepod model-model lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan aerodinamikanya. Sebentar. Hal yang paling utama di sidepod tersebut, di sidepod ini, sebentar saya cari fotonya dulu ya. Jadi hal yang paling utama di sidepod ini, dia adalah bentuknya yang berubah. Yang tadinya mengkolam, mencekung ke dalam, dan inwash ke dalam, ke bagian tengah mobil. Namun desain tersebut direvisi dan dirubah bentuknya. Yang ini ya, ini adalah spek mobil 2022 yang masih mengusung spek mobil desain model kolam. Dia mengarahkan bentuk sidepodnya ke dalam mobil seperti ini, dan dia ujungnya di sini. Nah, tapi kalau yang terbaru, dia adalah downwash, mengujungkan, nah seperti itu. Dia merubah konsep utama mobilnya, sidepodnya, dengan model downwash seperti ini. Nah, jadi dia jatuh ke bawah sini, sama seperti di, kalau nggak salah di video 2 minggu lalu, gue membahas tentang mobil Alfa Romeo Stake. Dia mengusung sidepod jenis downwash yang itu kurang lebih sama persis seperti ini, yang artinya dia adalah sliding ke bawah seperti ini konsepnya, bukan masih mengambang dan inwash ke dalam sini. Kalau ini kan seperti dia mengambang ya, jadi angin tidak jatuh ke bawah sini, tapi dia anginnya diteruskan melalui engine cover ini. Tapi kalau ini dia diteruskan anginnya ke bawah bagian diffuser sini. Yang ini pastinya mempunyai V kecepatan lebih tinggi ketimbang ini. Kalau ini V-nya lebih kecil dan ini V-nya lebih besar, karena dia sliding, yang artinya kecepatannya lebih bertambah. Seperti itu. Dan kecepatan bertambah dapat menekan area diffuser di bagian sini. Sebentar.
Jadi dia ketika sliding, nah ini ya foto ini. Jadi ketika dia don't wash, angin yang diterima dari sini, dari depan inlet sidepod tadi. Oh ya, untuk sidepod inletnya dia tetap sama, kurang lebih sama bentuknya seperti oval begitu. Namun ke bagian bodywork sidepodnya ini yang berbeda. Jadi dia ketika don't wash seperti ini, dia akan menekan area diffuser ini. Dia akan menekan area diffuser ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, V lebih besar ketimbang sidepod yang model kolam seperti kemarin ini. Oke, jadi ketika dia don't wash begini, dia ada daya tekan memperkuat kinerja dari diffuser. Jadi dia lebih menempel ke tanah dan itu menghilangkan bagian proposing dan dia lebih konsisten dalam distribusi beban anginnya ya. Jadi sidepod tidak menghasilkan downforce, namun sidepod memperbaiki atau mendistribusikan beban angin area-area mana yang lebih dapat memperkuat, dapat menerima aliran udara yang lebih kencang, seperti itu. Dan ini ya, dari depan ini sidepod ini inlet, dari sidepod inlet di sini adalah undercut ya, tadi undercut dan dia dialirkan ke bawah sini bersatu dengan ini adalah elemen deflector. Di video kemarin, di video lalu gue sudah membahas elemen ini. Dia splitter yang untuk membocorkan angin ke area atas floor ini, dan dia bergabung dengan aliran airflow dengan di undercut ini, lalu diteruskan dan bergabung dengan airflow di atas sidepod ini, begitu. Untuk lebih jelasnya ada foto seperti ini. Nah, ini. Nah, yang ini sidepod inletnya masih sama, masih berbentuk khas Ferrari dengan gaya semi oval ini. Dan di sini dia terdapat undercut besar, jadi shape-nya terbentuknya seperti ini. Shape utama bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia mendownwashkan area sini seperti itu, dan ini angin yang tidak masuk ke sini akan dialirkan ke area undercut ini seperti ini, seperti itu. Oke, ini bagian area utama downwashnya. Simple saja karena memang seperti itu cara kerjanya. Dan untuk detailnya seperti ini. Di sini ada low flow exit untuk radiator dan engine heat. Dia dipasang di sini, dipasang di engine cover sini, dan ini membuat aliran udara panasnya udara panasnya terbuang seperti ini, dan dia sudah terpisah. Kalau di video lalu di sidepod model kolam, nah seperti ini, dia sidepod model kolam ini dia heatnya tergabung dengan engine heatnya tergabung dengan aliran udara dingin yang ada di atas sidepodnya tersebut. Jadi ini ada udara dingin, namun udara dingin di sini juga menyapu udara panas yang keluar dari area exit radiator ini. Jadi ini juga menyambung ke sini. Ini juga ada panasnya. Jadi semua digabung di sini. Jadi panas dan dingin yang di sidepod lama digabung dengan sidepod model kolam ini. Namun yang terbaru, dia
telah dipisah antara sidepod aliran dinginnya dengan aliran udara panasnya tersebut. Karena di video lalu gue telah membahasnya, karena itu dapat merusak aliran airflow karena tekanan tinggi dan tekanan rendah dapat menghasilkan drag atau daya hambat yang cukup besar di mobil. Dan ini engine heatnya ya keluar dari sini. Sedangkan yang terbaru, sidepod terbaru, dia aliran udaranya dialirkan ke bawah sidepod, dialirkan ke arah diffuser, dan ini dialirkan ke arah bawah rear wing ya, bawah DRS-nya begitu. Berbeda ya. Jadi yang ini disambungkan langsung, dicampur dengan engine heat dengan murni airflow dingin. Ketika yang di baru dia tetap dia dirubah, jadi dipindahkan ke atas engine heatnya, dan airflow air dinginnya, udara dinginnya dipindah ke bagian bawah mobilnya. Seperti itu. Dan ini cooling outletnya ya, tadi over exitnya. Dan sebenarnya model kolamnya tersebut di Ferrari SF23 yang dengan spek B ini, model Downwash, ada sedikit kolamnya sedikit ya, ada unsur kolamnya sedikit, yaitu di bagian sebentar gue cari gambarnya dulu. Jadi di bagian sini, mudah-mudahan kelihatan ya, di bagian sini dia terdapat area kolam di sini ya. Dia terdapat area kolam kecil dengan ini adalah lubang udara yang kemarin ada di bawah mobil, S-duct itu ya. Jadi di sini terdapat S-duct yang mengalirkan udara ke atas ini, dan itu tetap masih ada di model Downwash ini, tetap masih dipertahankan, namun bentuknya dirubah, posisinya dirubah, dan dia dibuat mengkolam. Jadi ada airflow khusus tersendiri di bagian sana. Jadi di sini ini adalah lubang dari S-duct-nya itu. Sebentar. Jadi ini ada lubang dari S-duct-nya itu. Ini. Dan di sini juga ada lower exit. Ini lebih ke radiator exit ya kayaknya. Dan di sini terdapat kolam. Di sini terdapat kolam yang masih dipertahankan. Ada unsur kolamnya sedikit. Dan dia memfokuskan airflow ini untuk menyapu, membantu sapuan yang ini kan dari S-duct ini, dia mengalir seperti ini untuk membantu sapuan engine heat ini, begitu. Jadi ada sistem airflow untuk ke Downwash, ada sistem airflow yang masuk ke kolam ini seperti ini, dan ada sistem airflow yang masuk ke kolam ini untuk membantu kinerja menyapu engine heat tersebut. Jadi masih ada sistem kolamnya, masih terdapat area kolam, tapi itu tidak besar, diperkecil ke area tengah mobil, ke arah engine, ke area cover engine, dan itu khusus untuk menyapu engine heat tersebut. Dan udah itu aja sih untuk airflow udara ini begini, karena ya memang cukup signifikan berubahnya, dan ya sistem airflow ini lebih umum, Downwash ini lebih umum, dan detik sekarang dari 10 tim dan semua tim telah mengusung sistem Downwash seperti ini. Jadi sudah tidak ada sistem-sistem yang lain, dan dia sudah pasti sekarang lebih ke area Downwash seperti ini. Karena untuk Downwash seperti ini, yang seperti tadi gue bilang, dia lebih konsisten dalam mengirim angin dan menekan udara di area diffuser ini, karena kecepatan udara di sini lebih tinggi. Oke. So ya itu aja untuk video kali ini.
Dan yap, menarik bukan? So, sekian dari video gue kali ini tentang mengenai sidepod terbaru. Jadi Ferrari seperti membuat konsep baru dan membuat seperti mobilnya menjadi seperti spek B ya di tahun yang sama. Dan itu pasti tidak murah biayanya karena harus mengganti konsep, dan itu sangat brilian. Ferrari harus meninggalkan sistem sidepod kolamnya yang sudah menjadi identik selama satu setengah tahun tersebut dan beralih ke model downwash seperti ini. Model downwash seperti ini dari siapa? Nanti kalian akan tahu. Gue akan bahas model downwash ini dari siapa, pengusung utamanya. So, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau gue di sini membuat sebuah video tentang airflow aerodinamika. So, see you guys on the next video. Bye bye.